Nah, sama-sama lupa. Oke ya. Oke. Got it. Kita ulang sedikit mengenai upaya hukum. Bahwa kita ngomong upaya hukum ada 3 garis besar. Iya. Dilihat dari usulnya kemana. Kan gitu teman-teman ya. Ada yang ke DJP, ada yang ke pengadilan pajak, ada yang ke Mahkamah Agung. Oke, artinya kalau ini diselesaikan ke DJP lagi lewat KPP. Kalau pengadilan pajak ini adalah instansi di luar DJP, Mahkamah Agung instansi di luar Kementerian Keuangan. Oke. Sekarang kita kemarin udah sampai mana teman-teman kira-kira? Keberatan udah atau belum? Kan kita kemarin ini kan ada beberapa poin ya. Seingat saya sih kelas ini kalau udah masuk ke 14, cuman saya lupa apakah sudah di level masuk ke keberatan atau belum, saya lupa. Sudah masuk ke keberatan, Pak. Oh udah, oke oke, siap. Mengenai definisi udah? Oke, kita ulang sedikit keberatan ya. Kalau keberatan kita ulang. Ada beberapa item gitu ya, ada beberapa daftar yang saya tulis di PowerPoint ini meskipun kayaknya sih kalau jelasin keberatan cukup pakai satu slide aja sebenarnya menurut saya. Cuman kan nanti teman-teman butuh referensi gitu ya ketika mengerjakan UAS ya. Butuh kebetan lah. Kan kalau saya cuma satu poin doang ntar menyulitkan. Semoga ini tulisan ini meskipun kayaknya penuh banget gitu ya, nggak asik banget lihat sebagai PowerPoint, cuman memudahkan ya teman-teman kalau butuh uh, apa referensi buat pengerjaan UAS. Pertama, keberatan. Yang pertama adalah diajukan secara tertulis. Oke, saya highlight poin-poin pentingnya aja. Artinya keberatan itu dikerjakan secara tertulis, artinya ada format tertentunya. Oke, tadi diajukannya ke Direktur Jenderal Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Oke, yang namanya keberatan itu artinya wajib pajak tidak setuju, dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Oke, belum ada slide-nya. Oke. Nah, ketetapannya berupa apa? Bisa berupa SKP atau bisa pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Ya, SKP ini artinya ini bisa merupakan hasil dari pemeriksaan. Oke, teman-teman. Oke. Karena kan pemeriksaan outputnya adalah surat ketetapan bayar. Nah, wajib pajak bisa aja nih setelah diperiksa dia nggak sepakat sama si wajib pajak. Oke, sorry, saja wajib pajak tidak sepakat dengan hasil yang dikeluarkan oleh pemeriksa. Oke, contohnya pemeriksaan wajib pajak gitu ya. Hasil pemeriksaan keluar SKPKB sebesar misalnya 1 miliar. Oke, merefresh apa yang sudah kita bahas ketika pemeriksaan, bahwa ketika pemeriksaan itu harus melalui prosedur yang namanya SPHP, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oke, itu yang kalau di tabel slide sebelumnya kasih tanda bintang, ya. Karena ini bagian ini prosedur ini harus dilakukan. Setelah penyampaian SPHP, nanti wajib pajak diundang ke kantor pajak. Ngapain? Melakukan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, di event ini wajib pajak dan pemeriksa, kalau wajib pajak datang gitu ya, mereka bikin namanya keterangan tertulis yang menyatakan bahwa berapa sih jumlah ketetapan yang diakui atau disetujui oleh wajib pajak. Oke. Misalnya, wajib pajak setuju. Oke, saya setuju semuanya 1 miliar. Bisa. Atau dalam hal ini misalnya saya mau buat supaya kita bisa ngomong tentang keberatan ya. Wajib pajak bilang, wah 1 miliar ini nggak kebanyakan nih. Menurut hitung-hitungan saya, kurang bayar saya nggak 1 miliar. Tapi cuman misalnya 400 juta. Oke. Oke.
Boleh nggak kayak gitu? Boleh aja wajib pajak nggak setuju. Terus konsekuensinya apa? Wajib pajak ya tetap aja punya pajak terutang sebesar ini. Ya. Kalau wajib pajak nggak setuju, selisihnya 600 juta yang ada di SKPKB bisa diajukan keberatan ke Dirjen Pajak. Oke? Jadi diajukan keberatan. Keberatan atas apa? Atas hasil pemeriksaan. Oke, berarti kita balik lagi. Oke. Pertama, keberatan diajukan secara tertulis, ya, disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Jadi ngasih tahu nih, kalau menurut versi saya, tadi kita pakai tadi, SKPKB-nya totalnya 1 miliar, kan gitu ya. Diakui oleh wajib pajak itu cuma 400 juta. Oke. Maka ketika mengajukan keberatan atas SKBKB ini, ya, maka dikasih tahu bagaimana hitung-hitungan wajib pajak kok bisa ketemu cuma 400 juta. Oke. Jadi ceritanya kalau misalnya, bayangin analoginya gitu ya, saya ngasih nilai UTS misalnya 90 misalnya. Oke, teman-teman. Terus teman-teman hitung-hitung, wah salah nih Pak, hitung-hitung aja ada yang salah. Oke. Berapa hitung-hitungannya benar? Nah, harusnya 92 nih misalnya, atau 95 nih. Jadi ketika mengajukan keberatan, juga mengajukan apa? Hitung-hitungan versi yang mengajukan keberatan. Jadi kira-kira kalau wajib pajak harus kasih hitung-hitungan juga nih. Alasan-alasan itu maksudnya seperti itu. Itu ya. Oke, lanjut. Diajukan 3 bulan. Oke. Setelah ketetapan pajak dikirim. Oke. Oke. Tapi masih ada apa namanya? Dispensasi kalau ada force major. Misalnya apa? Di infografis itu misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran, kantor kebakaran, semua berkas-berkasnya hilang, jadi nggak bisa memenuhi apa? Keberatan diajukan 3 bulan sejak SKP dikirimkan. Oke? Kalau wajib pajak mengajukan SKP, nih SKP contohnya, maka wajib pajak melunasi dulu, oke, sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, jadi sebelum mengajukan keberatan, udah harus bayar dulu. Sebesar apa? Sebesar sesuai yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, sampai sini ceritanya masih nyambung, teman-teman? Oke, oke. Saya anggap oke lah ya. Kalau ada persyaratan yang tidak dipenuhi, yang di atas ini, maka tidak digubris atau secara ketentuan tidak sesuai, maka tidak dipertimbangkan. Artinya dicuekin tuh. Kalau misalnya apa? Misalnya tidak mengajukan secara tertulis, tapi mengajukan lewat media sosial misalnya. Atau tidak diberitahukan, saya pokoknya setujunya PAHP saya cuma 400 juta, saya mengajukan keberatan nih, tapi tidak disertai dengan hitung-hitungannya. Atau melewati jangka waktu tertentu. Jadi dia keberatannya tidak dipertimbangkan. Berikutnya, kalau wajib pajak mengajukan keberatan, oke, tadi kita ulang ceritanya. Berarti ini masih pakai yang SKPKB sebesar 1 miliar, disetujui dalam PAHP sebesar 400 juta. Oke, tadi di slide sebelumnya, kalau mengajukan keberatan, oke, maka 400 jutanya, oke, ini harus dibayar dulu. Gitu ya. Oke. Terus gimana yang sisanya? Yang sejumlah 600 juta. Kan masih ada di SKPKB tuh. Masih terutang tuh. Nah, kalau wajib pajak mengajukan keberatan, maka jangka waktu pelunasannya tertangguh. Oke, jadi nggak harus langsung bayar. Seandainya nggak langsung bayar, tidak dikenakan denda. Sampai kapan? Sampai 1 bulan sejak terbitnya keberatan. Sorry, 1 bulan sejak terbitnya keputusan atas keberatan. Misal tadi, wajib pajak
SKPKBI keluarnya misalnya tanggal 24 Januari, ya, 24 Januari. Kapan jatuh temponya? Yaitu diterbitkan tanggal 24 Januari, maka jatuh temponya adalah 1 bulan sejak diterbitkan. Jadi tanggal 23 Februari udah jatuh tempo tuh. Jadi 1 miliar ini harusnya sudah dibayar sebelum 23 Februari. Kalau diterbitkan tanggal 24 Januari. Tapi kalau mengajukan keberatan, yang harus dibayar itu hanya sejumlah yang disepakati dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sisanya gimana? Sisanya nunggu keputusan atas keberatan tersebut. Oke, sampai sini oke? Oke, lanjut. Tapi, gitu ya, meskipun utang pajaknya tertunda, teman-teman, kalau ternyata keberatannya tidak disetujui sama Dirjen Pajak, oke, atau malah mungkin menambah jumlah utang pajaknya, nanti wajib pajak dikenai sanksi sebesar 30% dari sisanya. Atau bahasa ketentuan adalah dari jumlah pajak berdasarkan keberatan dikurangi yang telah dibayar. Oke, hati-hati. Prediksi saya di simultax angka 30% ini masih 50%, teman-teman. Karena sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, simultax itu mungkin dibuatnya sebelum Cipta Kerja kali ya. Saya kurang tahu, mungkin teman bisa ngecek. Mungkin di situ dendanya masih 50%. Karena dulu diatur di Undang-Undang KUP, sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP itu, denda keberatan itu adalah 50%. Sekarang diganti menjadi 30%. Oke? Oke, lanjut. Denda ini harus segera dibayar ketika keberatannya keluar. Tapi denda ini menjadi tertangguh atau nggak jadi dikenakan kalau wajib pajak lanjut ke permohonan banding. Oke, kalau keberatan tidak memuaskan, bisa mengajukan banding. Banding masih belum puas, masih bisa lagi ke Mahkamah Agung, pakai PK, pakai peninjauan kembali. Oke, sampai sini ceritanya bisa diterima? Atau ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Oke, kalau Bisa, nggak ada. Pak. Oh iya, oke, makasih. Saya lanjut lagi. Oke, ketentuan berikutnya. Nah, panjang ya, karena supaya ada referensi aja. Ya. Kalau keberatannya setelah 12 bulan, ya artinya apa? 12 bulan ini adalah waktu Dirjen Pajak untuk memberikan keputusan keberatan dari wajib pajak itu mau diterima atau enggak. Jadi kasih waktu, nggak bisa dipending berlama-lama sampai beberapa, nggak bisa. 12 bulan sejak keberatan diterima, harus dikasih keputusan. Apakah menerima keberatan tersebut, apakah menolak keberatan tersebut, atau mungkin malah menambah jumlah besar pajak yang terutang. Oke. Setelah diberikan keputusan, wajib pajak dikasih kesempatan untuk ngecek dulu tuh, ya, hasil keberatannya kita menang apa enggak. Itu dengan pembahasan, diundang untuk ngobrolin hasil keberatannya seperti apa. Oke, lagi tadi nih, keputusan Dirjen Pajak bisa menerima, bisa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, bisa menolak atau menambah malah. Kalau 12 bulannya lewat, dianggap diterima. Oke ya? Oke. Sebenarnya saya lebih pengen menggambarkan dalam, bentar, sebelum kasusnya, kira-kira seperti ini. Keberatan yang dimaksud di tadi kita jelasin dengan 3 slide tadi, kira-kira seperti itu, teman-teman. Keberatan itu hanya bisa diajukan atas surat ketetapan pajak atau proses pemotongan atau pemungutan dilakukan oleh pihak lain. Ya, keberatan diajukan dan nanti akan diberikan keputusan. Siapa yang atau pihak mana yang diajukan keberatan atau pihak mana yang memberikan keputusan, yaitu adalah Direktur Jenderal Pajak. Oke, saya kira infografisnya seperti ini.
Nah, SKP atau keberatan atas SKP atau keberatan atas output ini itu hanya bisa disampaikan ya atau harus disampaikan 3 bulan, oke, sejak diterimanya, setelah diterimanya SKP atau setelah dilakukannya output oleh pihak lain. Kecuali di jangka 3 bulan ini boleh terlampaui kalau gitu ya ada hal-hal di luar kekuasaannya seperti kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Ya, yang bisa dibuktikan oleh wajib pajak. Dia boleh nih lebih dari 3 bulan. Oke? Oke. Dan tentunya sebelum mengajukan keberatan, itu harus sudah membayar jumlah sesuai yang disepakati dalam PAHP. Pak, boleh nggak Pak kalau sama sekali WP tidak menyetujui hasil pemeriksaan, artinya nol yang diakui? Boleh aja, nggak masalah. Ya, jadi boleh aja wajib pajak, saya sama sekali tidak setuju dengan hasil SKPKB. Jadi PAHP-nya bilang dia hanya menyepakati nol. Dalam hal ini apakah dia harus bayar? Nggak harus bayar. Ya, boleh, tapi boleh bayar nggak? Ya boleh aja, supaya mungkin nanti lebih tenang kali setelah keberatan hasilnya apapun, dia sudah bayar. Tapi dia tidak wajib membayar. Karena yang wajib membayar sebelum keberatan itu hanya yang sudah sesuai dengan PAHP. Ya, sip. Nah, sejak diajukan sampai keputusan, itu jangka waktunya adalah 12 bulan. Dan selama 12 bulan ini dilakukan namanya penelitian keberatan oleh para penelaah keberatan, nama jabatan di DJP-nya. Penelaah keberatan. Oke. Kalau lewat dari 12 bulan, dianggap diterima. Ya. Dan keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, itu bisa dia menerima keberatan, bisa dia menolak, bisa dia menerima sebagian, atau justru malah menambah besar jumlah pajak berutang. Jadi tergantung. Jadi belum tentu nih si keberatan itu malah memenangkan wajib pajak, ya belum tentu. Justru kalau udah kalah, dia udah kalah, ditolak, dikenain denda pula. Seperti itu. Oke, oke. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Kita balik ke halaman 10. Oke. Masih alur cerita yang sama dengan pertemuan 11, supaya teman-teman nggak bingung, atau mungkin lebih inline dengan apa yang kita pelajari. Ada pemeriksaan atas SPT PPh Badan tahun 2020 atas nama PT ABC. Terbit ketetapannya adalah SKPKP tertanggal 10 Oktober 2021, teman-teman. Oke. Jumlah pokok pajak 120 juta, jumlah kredit pajak 100 juta. Berarti jumlah kekurangan pokok pembayaran pajaknya adalah 20 juta. Nah, oke. Sekarang sebelum kita ngomongin keberatan, ya, saya hapus dulu deh. Berapa sanksi administrasi yang harus dibayar oleh si PT ABC, teman-teman? Pasti bisa nggak cara ngitungnya? Perlu clue? Atau bisa langsung dicari sendiri? Atau nyerah aja? Atau gimana nih? Sepi banget. Oke, coba cek dulu deh. Cek keadaan gimana nih. Oh, ada kok. Ada yang on cam kok. Gimana teman-teman? Kebayang nggak gimana caranya kalau dihitung? Berapakah sanksi administrasi yang harus dibayar oleh PT ABC? Gimana kemarin cara hitung sanksi? Persentase dikali bulan dikali pokok pajak. Oke, kita ulang lagi. Ya, oke. Persentasenya persentase kapan? Terus tarif pasal berapa? Pasal berapa nih? 13 ayat 2, Pak. Oh, cocok, makasih. 13 ayat 2. Oke. Berapa bulan dendanya, teman-teman? Kalau ini sama persisnya dengan cerita di pertemuan 11 kok. Berapa bulan nih? Berapa ya? Kira-kira ya. Berapa ya? Oke, kalau pemeriksaan itu sejak berakhir tahun pajak
sampai tanggal penerbitan SKPKB. Berarti kapan ya teman-teman? Berakhir tahun pajak itu adalah di tanggal, kan tahun pajak 2020 nih, ini kan SPT tahunan. Oke, berarti berakhir tahun pajak adalah di tanggal 31 Desember 2020. Gitu ya? Sehingga sanksinya dihitung sejak 1 Januari 2021 sampai sampai tanggal terbitnya SKPKB. 9 bulan, Pak. Lahir dong habis itu. 10 bulan ya, Pak? 10 bulan, oke. Oktober masih bulan ke-10 kan teman-teman kan? Masih ya. Jadi Januari, Februari, oke, sorry teman-teman, canda tadi ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 10. Oke, 10 bulan. Izin Sejak bertanya, Pak. berakhir Berarti tahun pajak. berarti nggak harus sampai tanggal 15 Oktober ya, Pak, baru dihitung 1 bulan, Pak. Oh enggak harus. Karena kalau bahasa ketentuannya adalah bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Bahkan kalau SKPKB terbit tanggal 1 Oktober 2021 itu sudah dihitung 1 bulan. 1 Januari, ya betul. Karena berakhirnya sejak 1 Januari. Oke, kalau 1 Oktober itu udah 9 bulan lewat 1 hari. Ya. Oke, Mas Bro? Oke, ya. Jadi nggak harus nunggu setengah bulan. Nggak kayak di akuntansi. Kalau akuntansi kan harus sampai tanggal 15 ya. Teman belajar akuntansi nggak sih? Belajar lah, Pak. Kita kan sekolahnya di STAN. Ya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dulu. Jadi kalau akuntansi, kalau ngitung bunga, interest itu tergantung tanggal 15. Tapi kalau perpajakan, istilahnya adalah bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Oke. Jadi nanti dikali 10. Dikali pokok pajaknya berapa? 20 juta. Tarifnya pakai tarif bulan apa? Tarif bulan? Ya, betul. Berapa tuh? Oke, bulan Januari ya. Bulan Januari 2021. Oke. Oke. Kayaknya sih kemarin kita udah hitung-hitungan ya. Semoga nggak perlu saya ulang lagi secara detail. Angkanya berapa. Oke, lanjut. Kita ngomong ke topik berikutnya. Ini saya cuma ngomong sedikit. Atasnya cuma jadi contoh ilustrasi soal doang. Setelah dalam proses pemeriksaan ini, ya, ketika pemeriksaan wajib pajak nanti diundang untuk menghadiri namanya PAHP, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Gitu ya. Oke. Setelah diundang untuk menghadiri PAHP, nanti wajib pajak dan diskus gitu ya. Oke, jadi kamu setujunya berapa? Setuju nggak dengan angka 20 juta di sini? Misalnya, dalam PAHP, perusahaan hanya menyetujui sebesar 5 juta aja kurang bayar. Boleh nggak? Boleh aja. Kan PAHP itu adalah sarana untuk wajib pajak menyampaikan setuju atau enggak dengan hasil pemeriksaan si pemeriksa pajak. Kalau PT ABC, kalau si wajib pajak nggak setuju, ya boleh aja. Ya, hak dia. Maka dia menyampaikan bahwa saya akan menyetujui ya sebesar 5 juta aja. Oke, nggak masalah. Karena nggak setuju dengan 20 juta di sini, di atas, teman-teman, maka si wajib pajak berhak gitu ya, untuk mengajukan apa? Keberatan. Oke, berhak mengajukan keberatan. Atas apa? Atas SKPKB. Oke, ingat tadi bahwa kalau mau mengajukan keberatan harus bayar dulu sejumlah yang diakui dalam PAHP. Kan gitu ya? Kok kasih udah pernah ngajarin ini ya? Lupa di kelas yang mana ya. Yaitu sebesar 5 juta. Oke? Oke. Nah, terus gimana nih? Kalau memang dia udah bayar, maka dia bisa mengajukan keberatan.
atas SKPKB sebesar 20 juta. Misalnya, misal keputusan dari keberatan atas keberatan, misal teman-teman maunya gimana nih? Menerima, menolak sebagian, atau menambah malah? Kira-kira gimana? Teman-teman yang nentuin deh skenario-nya kayak gimana? Yang kira-kira masuk di ujian kayak apa, Pak? Yang jelas nggak mungkin menerima. Tuh, kalau menerima kan jadi nggak ada penghitungan sanksinya, ya nggak? Oke? Menolak sebagian gimana, Pak? Oke, bentar. Lihat di lapangan. Buka tirainya dulu. Pinter banget ya anak sekarang nanyanya ya. Yang keluar di ujian aja Pak yang diajarin. Yang nggak keluar nggak usah diajarin. Nah, apa nih? Ajeng nih ada. Pinter banget emang dia taktiknya nih. Ini ngajarin Jeris ya. Si Jeris yang kayak gini nih, pinter gini. Bentar. Kan Pak. Kan sekelas udah hampir 2 semester, hampir 2 tahun sekelas, Pak. Jadi agak hafal, Pak. Ya. Mantap. Oke. Misalnya menolak sebagian, artinya wajib pajak kan nggak mau nih ya bayar 20 juta, dia mau cuma 5 juta. Misalnya kalau menolak sebagian tuh oke, maka hasil keputusan keberatan itu bilang bahwa utang pajaknya turun deh sekarang jadi 12 juta. Oke, keberatannya diterima, tapi nggak dituruni utang pajaknya jadi 5 juta, tapi hanya diturunkan sampai dengan 12 juta. Ini adalah menerima sebagian atau menolak, sama aja ya, menerima sebagian, menolak sebagian sama. Terus berapa jadi yang harus dibayar setelah hasil keputusan keberatan ini? Oke, maka ada dua. Yang pertama, pokok pajaknya itu berarti tinggal 12 juta dikurangin yang udah dibayar. Berarti masih harus harus membayar pokok pajak sebesar 7 juta ditambah sanksi. Sanksinya berapa? Tadi berapa sanksinya? Berapa persen teman-teman kalau keberatan? 30. Oke, sip. 30% dikali, saya ulang nih, ada bahasa di sini supaya teman-teman bisa kelihatan. Nah, dikali jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Oke, kita balik ya. Nah, sekarang berarti kita ngomong berapakah jumlah pajak yang hasil keberatan? Jawabannya ada 12 juta. Dikurangi yang sudah dibayar. Tadi kita asumsikan karena dia hanya setuju segini di PAHP, maka dia harus bayar nih sebesar 5 jutanya sebelum mengajukan keberatan. Oke. Dikurangi 5 juta berarti 30% kali 7 berapa? 2,1 juta. Nah, semoga matematika saya nggak salah. Oke? Oke, ini contohnya kalau menerima sebagian hasil dari keberatan. Oke. Terus skenario yang lain, teman-teman? Jangan menerima lah. Kalau menerima, kita nggak ada hitung-hitungan pokok sama sanksi. Kalau diterima, artinya keberat apa? DJP bilang, oke, ternyata utang pajaknya cuma 5 juta. Itu namanya menerima keberatan. Selain itu, ada yang perlu kita ulang lagi, teman-teman? Atau topik ini, hitung-hitungan ini, perlu saya ulang lagi? Nggak. Izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana gitu? Berarti itu yang harus dibayar utang pajak ditambah sanksi? Betul. Baik, Pak. Itu aja sih, Pak. Oke. Misalnya, sedikit ya. Misalnya utang pajaknya justru malah bertambah. Misalnya, jadi kita nggak ngomongin 12 juta. Misal ternyata setelah mengajukan keberatan, itu malah utang pajaknya bertambah. Oh, bisa gitu ya? Oh, bisa. Ya, kenapa? Karena ketika keberatan, ditelaah lagi keberatannya, diperiksa lagi, ternyata malah menambah. Bisa ya? Bisa aja. Ternyata keberatan malah bilang, oh, utang pajaknya bukan 20 juta sebagaimana di sini. Tapi utang pajaknya justru malah jadi 25 juta. Oke, bisa nggak? Bisa aja.
Maka yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah 25 juta, dikurang 5 jadi 20 juta. Oke, dikenai sanksi dari selisihnya sama. Berarti sanksinya 4,5. Benar nggak ya? 15 kali 3 ya benar. Oke? Gampang ya? Oke, kalau nggak ada yang itu saya lanjut. Maaf Pak, Oh, jadinya tuh ya. yang di bawah itu buat sanksi itu 20 kurang 5 Pak, bukan 25 kurang 5 jadinya. Oh, iya. Terima kasih. Oh iya, ya sama-sama Pak. Iya betul. Karena harusnya dari hasil keputusan dikurangi dengan sudah dibayar. Harusnya di sini 25 gitu ya. Dikurang 5 jadi 20 berarti 6 juta di sini. Oke, makasih atas koreksinya. Oke? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan itu keputusannya ditolak gitu, Pak, itu yang sudah dibayar juga diperhitungkan lagi nggak, Pak? Betul. Makanya ini kita kurangkan dengan 5 juta. Oke, kenapa? Karena dia kan sudah bayar sebagian. Misalnya dia bayar, saya cuma setuju 5 juta, tapi saya mau bayar semuanya 20 juta. Boleh nggak? Boleh aja. Seandainya dia setelah itu bayar 20 juta, ya, maka nanti pengurangnya ya bukan 5 lagi di sini. Kita kurangi dengan jumlah yang sudah dibayar. Keuntungannya apa buat wajib pajak? Ya, keuntungannya adalah kalau memang dia kalah, gitu ya, nanti dia tidak dikenakan denda. Oke? Oke. Makanya diperhitungkan. Yang sudah dibayar di sini diperhitungkan. Makanya kita kurangi dengan 5 juta. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Sampai sini, ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Nggak ada. Oke. Kita lanjut kalau gitu. Nah, yang tadi ya, infografis keberatan. Oke, gampang. Berarti yang grup pertama, gitu ya, sudah selesai. Mulai dari kemarin tuh ada pembetulan ketetapan, ada pengurangan sanksi, ya, sambil jadi refresh ya. Ada pembatalan ketetapan atau keputusan, dan yang keempat keberatan. Grup 1 ini semuanya diajukan ke Direktur Jenderal Pajak. Ya, nah sekarang kita melangkah ke grup yang kedua, yang masuk ke ranah namanya sengketa pajak. Meskipun ya keberatan kita bisa bilang juga sengketa ya. Cuman dari istilah, maka sengketa pajak ini nanti adalah perbedaan pendapat gitu ya, yang harus diselesaikan di luar instansi DJP. Dalam hal ini diselesaikan di pengadilan pajak. Nama tindakannya atau nama upaya hukumnya adalah ada banding atau gugatan. Nanti kita lihat bedanya apa sama keberatan. Oke. Nah, pengadilan pajak ini ya itu adalah pengadilan khusus yang memang untuk membahas atau mengadili semua perdebat, semua dispute gitu ya di bidang perpajakan. Pengadilan pajak ini unik, kenapa? Karena secara teknis mereka di bawah Mahkamah Agung, tapi secara organisasi mereka ada di bawah Kementerian Keuangan. Oke? Jadi pengadilan pajak itu di luar DJP, tapi masih di bawah Kementerian Keuangan. Hakim pajak itu direkrut. Ada beberapa dosen kita kayaknya yang sedang mengikuti proses seleksi jadi hakim pajak. Orang DJP juga ada yang jadi hakim pajak. Para akademisi hukum perpajakan ada yang jadi hakim pajak juga. Oke, tapi mengenai cara mengadilinya gitu ya, cara seleksi hakim pajaknya itu masih ada pembinaan oleh Mahkamah Agung. Oke, tapi secara struktur di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Ada dua tadi ya, yang maju ke pengadilan yaitu adalah banding dan gugatan. Pertama kita lihat yang banding dulu. Banding ini hanya terjadi, teman-teman. Ya, wajib pajak ini bisa permohonan banding hanya kalau sudah pernah mengajukan keberatan. Jadi prosesnya adalah keberatan dulu, baru banding. Oke. Nggak bisa tiba-tiba langsung mau banding. Saya nggak percaya sama DJP, saya mau langsung banding ke pengadilan pajak. Ya nggak kayak gitu caranya. Jadi wajib pajak, kalau memang tidak setuju dengan isi dari hasil pemeriksaan, gitu ya,
dengan SKPKB, dengan STP, maka ya dia keberatan dulu ke DJP. Baru setelah itu diajukan ke banding. Oke, makanya ada kata-katanya, diajukan hanya kepada pengadilan dan atas apa? Atas keberatan, atas keputusan keberatan. Nggak bisa atas SKP, atas STP, nggak bisa. Ya, oke. Kalau mengajukan banding, tadi jumlah uangnya sudah kita hitung, teman-teman. Ini saya balikin ke slide sebelumnya. Mana ya? Ini 20 juta plus 6 juta ini, ya, itu tidak harus segera dibayar. Oke. Ketentuannya adalah angka sebesar 20 juta plus 6 juta ini harus dibayar 1 bulan sejak SK keberatan. Nah, harusnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau kemudian setelah keluar keputusan keberatan ini 20 juta dan 6 juta ini, dia malah protes gitu ya. Wah, bukannya kurang malah nambah nih. Ajuin banding ah. Nah, kalau mengajukan banding, maka uang tadi tidak harus segera dibayar atau boleh keluar dari jatuh tempo yang ditetapkan. Sampai kapan? Sampai nunggu banding ada keputusan. Oke? Oke. Tapi kalau ternyata pas banding kalah, gitu ya, angka tadi bukan malah kena 30%, tapi justru double, dikalinya 60%. Dari mana? Dari angka berdasarkan putusan banding dikurangi yang sudah dibayar. Oke? Jadi itu sama persis kayak tadi. Cuma bedanya sekarang dikali dengan 60%. Di simultext atau di literatur atau mungkin masih di bahan ajar yang sempat saya susun bareng Pak Adet itu mungkin di situ masih denda sebesar 100%. Hati-hati, diganti jadi 60%. Ya, saya sih ya ketika awal semester kita saya sempat ke Gramet gitu ya. Nyari memang literatur yang atau buku yang sudah membahas cipta kerja memang masih belum nemu, teman-teman. Kalau cuma copy paste dari cipta kerja sih ada, cuman saya nggak mau beli buku seperti itu, karena itu cuma mindahin undang-undang ke buku doang. Tapi saya butuh literatur yang membahas, memang belum ada. Jadi kalau memang punya literatur, hati-hati, diganti nih. Ya, bukan lagi 100% kan dendanya, tapi udah 60%. Oke, Kalau itu Pak, sama persis. Iya, silakan. izin bertanya Pak. Oh iya, Itu boleh. kan misalnya tadi kalau misalnya dendanya nambah itu kan bisa banding Pak. Nah jadi itu kan tadi katanya tuh denda 60% ini dari keputusan banding. Bisa nggak Pak? Misalnya tuh dari keputusan awal itu misalnya tuh dendanya itu kan 20 juta. Terus kayak kita ngajukan keberatan, dendanya naik jadi 25. Terus karena kita merasa ini kayak ketinggian atau itu kita ngajukan banding. Ternyata di keputusan banding berubah lagi jadi 30 gitu. Denda itunya Pak, denda apa sih namanya? Ya, bertambah ya. Pokoknya nambah gitu Pak. Itu boleh nggak sih? Bisa kayak gitu nggak sih Pak? Bisa aja. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang Mbak Anjeng yang nentuin angkanya deh. Misalnya SKPKB-nya berapa Mbak Anjeng? Misalnya berapa? Yang yang waktu diajukan gitu Pak, 20 gitu Pak. SKPKB itu hasil pemeriksaan nih. Angka hasil pemeriksaannya. Oh, Kira-kira berapa? Sebutin aja berapa. Misalnya. Berapa? 120 bisa. 120 juta. Oke. Jadi setelah hasil pemeriksaan, wajib pajak dikasih SKP yang bilang bahwa Anda kurang bayar sebesar 120 juta. Oke? Gitu ya. Oke. Terus kan dalam pemeriksaan ada proses namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ya. Saya bedain orang. Yang namanya PAHP. Kira-kira di PAHP wajib pajak setuju berapa? Setuju berapa? Karena itu tergantung nih, karena menentukan berapa denda yang kita hitung. Kira-kira berapa Mbak Ajeng? Wajib pajak 80 Pak, 80. 80 juta. Oke. Jadi dari 120 juta, wajib pajak hanya bilang bahwa, wah ini nggak segede gitu, saya hanya kurang bayar 80 juta dengan alasan-alasannya. Oke. Karena wajib pajak nggak setuju dengan hasil SKPKB, kemudian wajib pajak mengajukan keberatan. Kan gitu ya. Ingat, ketika mengajukan keberatan, angka segini harus dibayar dulu. Tadi di slide sebelumnya. Oke.
wajib pajak mengajukan keberatan. Kemudian kira-kira menurut Bajeng berapa nih hasil keberatan? DJP ngasih tahu berapa? Menambah, menerima, atau menolak, terserah Bajeng. Oh, dia nambah, Pak, karena dia ntar buat banding. Jadi tuh jadinya tuh 150 gitu, Pak. Ternyata DJP malah menambah jumlah pajak yang terutang, gitu ya? Oke. Jadi ceritanya sampai sini, wajib pajak dapat SKP, setuju cuma 80 juta, mengajukan keberatan ke DJP. Di DJP, ternyata setelah dilihat-lihat, oh ternyata harusnya, kata para peneliti keberatan, SKPKB-nya nggak 120 juta, harusnya 150 juta nih. Ya kan? Dikeluarkan namanya surat keputusan keberatan. Begitu keluar SK keberatan, WP lebih nggak setuju lagi gitu ya. Yang 120 aja saya nggak setuju, apalagi 150. Ajukanlah dia banding ke pengadilan pajak. Nah, banding. Misalnya banding di berapa Mbak Jang sekarang? Naik malah. 180 Apalagi. ya gitu, tambah naik. Oke, kasihan banget ya wajib pajak ini ya. Jadi ternyata justru malah banding dia menambah. Oke, berarti dia ditolak bandingnya. Oke. Maka nanti gitu ya, berapa sanksi yang harus dikenakan? Ya berarti ada pokok plus sanksi. Pokoknya adalah 180 dikurang 80. Oke. Sanksinya adalah 60% dikali 180 dikurang 80. Iya, dikali 100 juta. Oke? Ini kira-kira. Meskipun biasanya kalau udah banding turun sih, tapi ya boleh aja. Oh, Oke? Ya, bisa aja sih, tapi tidak menutup kemungkinan seperti itu. terima kasih, Pak. Oke, sampai sini. Izin bertanya, Pak. Yuk. Nah, kalau habis banding itu kan disuruh bayar yang tadi ya, Pak, yang pokok plus denda sanksi itu. Nah, itu kalau habis banding berapa jangka waktu pembayarannya berapa bulan ya, Pak? Kan kalau Sama. habis keberatan kan 1 bulan. Oke. Harus dibayar sama 1 bulan sejak SK banding diterima. Oke? Terima kasih, Pak. Oke. Aman. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk denda waktu keberatan itu apakah juga dihitung juga ketika banding, Pak, atau dipisahkan saja, Pak? Oh, enggak. Kalau wajib pajak dari keberatan mengajukan banding, ya otomatis denda yang di sini di off dulu. Oke? Tidak perlu dibayar. Oke? Tapi nanti dibawa ke banding. Kalau itu maksudnya Mas Dewa. Betul nggak maksud pertanyaan itu? Ya, Pak. Ya, oke. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Masih perlu menganalisis. Nggak ada? Oke, lanjut Pak. Tan. Oke, siap. Lanjut. Ya, banding udah. Sekarang gugatan. Bedanya apa lagi nih? Oh, tadi keberatan itu atas ketentuan material, atas SKPKB, atas pemotongan. Kan gitu ya? Banding itu adalah pengajuan lagi kalau si wajib pajak tidak puas gitu ya dengan hasil keberatan. Kalau gugatannya apa? Kalau gugatan ini teman-teman, ini diajukan ke pengadilan pajak, tapi bukan karena atau bukan atas keputusan material, bukan atas hitung-hitungan sanksi pajak, tapi lebih ke kesalahan dalam prosedur. Oke, contohnya apa? A, B, C, D. Oke. Contohnya apa? Pelaksanaan. Bahasanya ya. Pelaksanaan surat paksa. Misalnya tiba-tiba barangnya disita tanpa ada surat paksa dulu, tanpa ada surat perintah penyitaan dulu. Atau barangnya tiba-tiba udah sampai pelelangan, udah dijual, dikasih duit, sisa duitnya doang. Tanpa ada prosedur penagihan yang sesuai dengan ketentuan. Itu bisa dilakukan gugatan. Oke. Atau mungkin yang mungkin saya mau fokuskan adalah ketentuan sebagaimana yang sudah kita bahas ketika pemeriksaan. Oke. Ketika pemeriksaan, teman-teman, bahasanya adalah
penerbitkan SKP atau SK keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara. Oke, kalau kemarin pemeriksaan itu adalah misalnya SKP-nya itu diterbitkan tanpa pemeriksaan. Oke, tiba-tiba ada SKP, padahal WP tidak tahu pernah diperiksa. Padahal diperiksa itu kan harus ada apa? Menyampaikan surat perintah pemeriksaan dulu, kan gitu teman-teman ya. Kemudian datang ngasih tahu, bro mau diperiksa ya, itu kan runtutan yang harus dilakukan oleh pemeriksa. Pasal ketika kita ngomong slide 11. Oke, kalau ada SKP terbit tanpa pemeriksaan, bisa digugat tuh SKP-nya. Mana nih, saya tiba-tiba dapat tagihan pajak tanpa ada pemeriksaan. Oke, yang kedua, kalau ada SKP diterbitin, tapi hasilnya beda. Yang diterbitin PPN masa pajak Januari 2021. Oke. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, gitu ya, SKP yang terbit adalah atas masa PPN November 2021. Oke. Yang diperiksa apa? Yang diterbitin di SKP apa? Itu bisa digugat. Yang ketiga, SK keberatan yang tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir. Sama, kalau pemeriksaan juga, kalau pemeriksaan tanpa SPHP, tanpa pemberitahuan akhir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan, itu pun juga bisa digugat. Tapi ada dua nih, berarti bisa dia melakukan permohonan pembatalan, atau bisa digugat juga. Oke, jadi kelihatan bedanya ya. Kalau keberatan banding itu sifatnya ke jumlah utang pajaknya, ke ketentuan material, tarif, objek pajak, dan seterusnya. Sedangkan untuk permasalahan di bidang prosedural, maka yang diajukan oleh wajib pajak adalah namanya gugatan. Oke? Oke, step deh kalau gitu. Terus saya skip. Hanya ada beberapa ketentuan mengenai pengajuan gugatan, ya, prosedur banget, cuman list ngapain aja gitu ya, yang menurut saya teman-teman pahami sendiri. Oke, akan menjadi penekanan saya. Oke, bahwa kalau mau ngajukan gugatan harus diajukan secara tertulis sama kayak keberatan, pakai bahasa Indonesia, dan seterusnya. Oke? Oke. Jadi intinya bedanya banding sama gugatan adalah kalau banding itu untuk ketentuan material, kalau gugatan lebih ke prosedurnya. Oke, lanjut. Nah, putusan pengadilan, gitu ya, ini mungkin ditanya sama Mbak Ajeng tadi, itu bisa menolak, bisa mengabulkan sebagian, atau mungkin bisa menambah pajak yang harus dibayar, ya, bisa membatalkan dan seterusnya. Jadi putusan banding itu bisa nolak, bisa menerima, tapi juga bisa nambahin. Oke, jadi sama kayak keberatan. Oke, jadi banding apakah yakin pasti berkurang pajaknya? Belum tentu. Siapa tahu justru setelah banding semakin dicari tahu informasinya, semakin ketahuan dosa-dosanya, ya makin tambahin lagi jumlah pajaknya. Mungkin aja. Oke. Kemudian, putusan pengadilan pajak, putusan banding, dan putusan gugatan itu tidak bisa digugat lagi. Ini bahasa hukum lah ya. Oke. Kemudian, tidak ada banding atas banding atau banding atas gugatan. Oke. Kalau sudah keluar putusan banding, ya udah. Nggak bisa diajukan banding lagi atas putusan banding. Oke. Dan juga tidak bisa diajukan kasasi. Mungkin teman-teman dulu pernah belajar kali ya, kalau di Mahkamah Agung untuk kasasi. Dalam hal ini, pengadilan pajak tidak bisa dilakukan kasasi. Oke. Yang bisa diapain? Dilakukan namanya peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Oke, itu di 2 slide berikutnya. Terakhir, untuk putusan pengadilan pajak itu adalah putusan akhir, makanya nggak bisa diajukan banding atas banding, tidak bisa banding atas gugatan. Ya. Tapi kalau masih ada yang belum selesai, gitu ya,
putusan banding belum memuaskan pihak-pihak yang bersengketa, maka baik wajib pajak maupun DJP itu bisa lagi naik lagi nih ke atasnya, mengajukan namanya PK, peninjauan kembali. Rumit ya. Oke, itu semakin rumit nih. Ngajuin PK ke Mahkamah Agung. Oke. Ketentuan mengenai PK. Yang pertama, PK itu 1 kali untuk setiap putusan banding. Namanya aja peninjauan kembali. Artinya ada putusan sebelumnya yang diajukan peninjauan kembali. Oke, hanya saja sekarang yang memutuskan bukan lagi hakim pajak, tapi adalah hakim agung. Oke. Karena institusinya bukan lagi pengadilan pajak, tapi sudah di Mahkamah Agung. Oke. Ini yang pertama. Kemudian apa nih ya bahasanya? PK itu sifatnya ketika sudah diajukan, ya, tapi belum ada keputusannya, wajib pajak boleh nggak jadi PK, gitu ya. Oke, wajib pajak boleh karena PK ini mungkin biaya pengadilan cukup mahal nih, ya. Makin lama biaya pasti makin besar, ya. Oke. Kalau sudah dicabut, maka nggak bisa diajukan permohonan yang sama atas kasus yang sama, atas banding yang sudah diajukan permohonan peninjauan kembali. Oke, ingat peninjauan kembali itu harus didahului oleh banding atau gugatan. Sedangkan banding harus didahului oleh keberatan. Jadi sekuensinya jelas. Oke. Ketentuannya mengacu pada hukum acara yang diatur untuk Mahkamah Agung. Kecuali kalau ada hal-hal yang diatur di pengadilan pajak. Well, ini intermezzo aja. Kita nggak akan bahas adalah mengenai upaya hukum dan sengketa pajak di sini. Nanti kalau teman-teman jadi jurusita, gitu ya, teman-teman jadi PK, nah mungkin belajar nih mengenai ketentuan hukum yang lebih detail. Ya, buat 7 pertemuan kayaknya too much buat kita obrolin semuanya. Oke? Ada beberapa hal yang menurut saya, kalau saya bilang seru, kayaknya nggak asik banget ya buat teman-teman. Maksudnya, ini sering menjadi obrolan gitu ya di kantor mengenai beberapa hal mengenai PK. Tapi ya sedikit bocoran lah. Kayaknya ini bukan menjadi fokus pembahasan saya di topik ini. Oke, teman-teman bisa mereview sendiri nanti. Sebenarnya ini seru untuk diobrolin gitu ya, tapi mungkin tidak menjadi fokus apa yang dibahas di kelas saya. Oke, terakhir gitu ya. Terus gimana kalau banding sudah ada keputusannya? DJP ngapain? Ingat, putusan banding, putusan gugatan atau PK itu bukan dibuat oleh Dirjen Pajak, tapi dibuat oleh institusi di luar DJP. Sehingga kalau udah keluar putusannya, maka Dirjen Pajak harus segera menerbitkan ini nih, SK putusan banding. Ini SK gugatan. Ini SK putusan PK. Buat apa? Ya menindaklanjuti penagihan pajak. Kalau putusan bandingnya menambah jumlah pajak terutang, itu bisa dijadikan dasar untuk penagihan pajak. Oke? Kemarin tuh penagihan pajak. Nah, kenapa? Karena tadi, kalau wajib pajak punya SKPKB 100 juta, dari berapa yang bajakin? 120 juta. Ya, udah bayar 80 juta. Protes lagi, bukan protes ya, mengajukan upaya hukum ke keberatan, naik jadi 150. Belum bisa ditagih nih. Ya, kenapa? Karena wajib pajak melakukan banding. Kan tertangguh tadi ya bahasanya ya. Hutang pajak yang ada di SKP tertangguh sampai keberatan selesai. Kalau keberatan masih dibanding lagi, maka hasil SK keberatan tertangguh sampai putusan banding. Baru setelah putusan banding bisa dieksekusi. Baru bisa ditagih maksudnya. Oke, habis pokok bahasan. Tutup. Silakan teman-teman, ada yang mau dulu mengenai skema dari keberatan sampai peninjauan kembali? Aman? Ya udah. Kalau aman kita stop share. Gelap banget. Oke. Oke teman-teman. Ada yang mau diobrolin dulu?
Oke. Kalau nggak ada berarti materi sudah selesai selama 14 pertemuan, ya. Good luck buat UASnya gitu ya. Tinggal saya nggak tahu nih, KUP kapan ya? Saya nggak tahu kapan. Biasanya sih kalau bukan core, bukan yang inti dari mata kuliahnya kayaknya belakangan-belakangan, kayaknya ya. Supaya biar fokus ke yang ujian tertulis berapa banyak, teman-teman? Apa banyak yang praktek? Ujian 6, Pak. tertulis 6 Pak fullnya Pak. 6, Pak. 6. Oh, banyak yang tertulis ya? Yang praktek malah berarti berapa? 1 atau 2? 2 Pak. 2, Pak. Oke. Prakteknya ngapain? PPMK laporan penilaian. Laporan, Pak. Oke. Oke, lumayan tuh kayaknya ya. Kayaknya lumayan menyedot waktu tuh ya. Ya nggak? Masih nyari objek dulu gitu ya. Kalau nggak dapat izin gimana tuh? Sama buat ZNT, Pak. Masa ada yang buat ZNT? Masal berarti dong? Iya Pak, pendataan nilai masal. Se-apa? Se-kecamatan? Kelurahan Desa, Pak. Pak. Oh, kelurahan. Pak. Ini ya. Salah, kelurahan ya. Kayak ZNT kan nggak perlu minta izin ya teman-teman ya? Ya nggak? Yang penting punya data. Ya, itu juga susah Pak, ya sih. Ya, data tuh kunci lah ya. Oke. Good luck lah teman-teman. Tapi udah tahu dari sekarang berarti bisa dicicil dari sekarang dong. Sorry. Bikin ZNT-nya untuk wilayah masing-masing atau ditentukan wilayah mana gitu? Masing-masing, Pak. Masing-masing. Oke deh. Itu aja. Masing-masing, Pak. Tolong sama orang Pemdanya aja. Direkam ya? Nah, jadi kita bisa cari cara lah ya. sorry Pak dosen yang dengar, mudah-mudahan nggak denger ya. Tolong dipotong bagian itu ya. Oke deh kalau gitu. Good luck buat teman-teman gitu ya. Sebenarnya pengennya sih, kan teman-teman udah ketemu saya sampai 2 kali ya sama Distan ya. Ada sedikit keinginan dari saya supaya udah cukup lah teman-teman dapat 2 kali gitu ya ketemu saya gitu ya. Tapi kemungkinan gitu ya, saya nggak mau menutup kemungkinan karena memang mata kuliahnya besok terbatas sekali gitu ya. Dan mahasiswa juga masih terbatas gitu ya. Bisa jadi ketemu saya lagi, bisa jadi ya. Jadi, tapi nanti kita pura-pura nggak kenal aja ya pas perkenalan ya. Jadi kita masih bisa perkenalan lagi pertemuan pertama gitu ya. Terus tebak-tebakannya ya tebak-tebakan yang sama aja gitu ya. Pura-pura nggak tahu aja lah ya. Kalau bekerja sama nanti. Kalau emang terpaksa harus ketemu lagi ya. Karena memang kemarin udah ngobrol sama Pak Agung, wah berat nih ya. Karena memang mata kuliahnya dan juga mahasiswa terbatas. Oke, kalau gitu saya Izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana? Komposisi soal ujian, Pak. Oh iya, kita belum ngomongin UAS. UASnya nanti manajemen lah teman-teman. Masih ya bisa dikerjakan lah. Saya nggak bisa bilang gampang atau susah gitu ya. Nah, kalau saya bilang susah, terus kayak PPN. Teman-teman dapatnya 10 semua, kan bingung saya. Oke. Masih termanage gitu ya. Dan tapi saya minta maaf bahwa pada kesempatan kali ini nanti UASnya ada komposisi pilihan ganda. Karena kalau saya harus bikin kasus, saya khawatir kasus saya jadi misinterpretasi gitu ya. Kita kemarin ngomongin PG aja, bahas PG aja bingung, ini masalah soalnya apa sih gitu kan ya. Kalau saya coba ngacu ke soal-soal D3 penilai atau D3 pajak, tahun sebelumnya kan banyak soal-soal kasus gitu ya, kasus panjang gitu ya. Cuman takutnya jadi salah menginterpretasi soal, kan pasti jadi salah jawabannya juga kan gitu ya. Untuk menghindari hal tersebut, jadi nanti ada PG-nya 20 soal. Agak hati-hati tolong mengerjakan PG karena PG ini nilai mati ya buat saya. Ya, jadi saya susah nih benerinnya, gitu ya Gi ya. Nggak bisa ngasih nilai upah nulis Gi. Dan ditulis ABCD-nya aja gitu ya. Mau nulis ABCD sama menulis jawabannya nilainya sama. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau nulis opsinya gitu ya, teman-teman dapat upah nulis, itu jangan. Ya, susah kalau PG susah. Mendingan nggak usah ditulis opsinya, A, B, C, D aja, pakai huruf kapital. Supaya saya nggak salah ngelihat A sama D, A sama C gitu ya. Kalau pakai huruf kapital itu kan jelas. Terus ada soal hitung-hitungan singkat gitu ya. Itu sebagaimana yang sudah kita kerjakan di kelas. Ya, mungkin ya jadi
ke advantage buat teman-teman di kelas saya lah, karena kita sudah mengerjakan soal latihan seperti itu berkali-kali. Oke? Jadi nggak ada, ya soal hitung-hitungannya sederhana. Supaya apa? Supaya nggak mispersepsi lah mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan soal saya nggak salah dipahami. Karena khawatirnya itu kadang-kadang ya, teman-teman tahu, cuman ini pengalaman saya yang ngajar di kampus ya, kalau kemarin pas PBB awal, wah bikin soal panjang, keren gitu kan, ternyata aduh mas saya salah memahami soalnya. Padahal kayaknya dia tahu nih maksudnya jawabnya gimana, cuman ketika memahami soalnya salah. Itu kayaknya harus dikurangi. Ya jangan sampai teman-teman tahu tapi karena mispersepsi soal jadi salah. Itu Gi, kira-kira Gi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, bisa dikerjakan.